Kapten Jepang peringatkan Indonesia, baik timnas Indonesia wajib waspada. Ucapan Sintayong terbukti, pelatih Vietnam akui Indonesia bukan level AFF. Aksi gila Marcelino Ferdinand di laga menghadapi Vietnam tuai sorotan, bikin lawan kena kartu merah. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kapten Jepang Wataru Endo menegaskan mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali meraih kemenangan atas timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023. Endo mengakui Jepang mengawali pertandingan dengan tidak bagus, bahkan Jepang mengalami kesulitan untuk mengimbangi Irak sepanjang babak pertama, sehingga Ayman Hussein mampu mencetak 2 gol. Jepang memperbaiki performa mereka di babak kedua, namun tandukan Endo menyambut sepak pojok menjelang laga berakhir tidak mampu menyelamatkan Jepang dari kekalahan. Meski pahit, Endo menerima kekalahan tersebut. Kami tidak memulai babak pertama dengan baik dan lawan memiliki banyak momentum. Itu adalah pertarungan yang sulit karena kami dikalahkan oleh lawan kami di babak pertama. Di babak kedua, kami berada dalam situasi di mana kami harus mencetak gol dan kami menunjukkan sikap untuk mencetak gol hingga akhir. Namun kami sudah kebobolan 2 gol. Kami tidak punya pilihan selain menerima hasil. Jadi kami harus mengubah keadaan dengan benar di laga berikutnya, ujar Wataru Endo. Endo menambahkan kemenangan atas timnas Indonesia di laga pamungkas menjadi kewajiban bagi Jepang untuk merebut tiket ke-16 besar. Endo menjanjikan Jepang bakal bermain lebih agresif sejak menit pertama. Kami tidak punya pilihan selain menang melawan Indonesia. Ada beberapa aspek taktis, tapi saya ingin kembali ke dasar dan bertarung. Sebagai tim, kami hanya perlu meraih 3 poin. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga momentum sejak awal dan meraih kemenangan, jelas Wataru Endo. Pernyataan tidak jauh berbeda disampaikan Ristu Doan. Doan mengatakan tim Samurai Biru akan lebih waspada menghadapi Indonesia karena kekalahan dari Irak menjadi pelajaran berharga. Banyak orang bilang kami tim terkuat, tapi menurut saya kuncinya adalah apakah kami bisa bertahan di turnamen ini atau tidak. Kami akan mendiskusikannya sebagai sebuah tim dan membuat perubahan ke arah yang benar. Saya ingin memainkan laga berikutnya dengan cara yang baik, ujar Ristu Doan. Ya, Marcelino Ferdinand bermain apik kala timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Kemenangan timnas Indonesia dipersembahkan oleh gol penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-42. Setelahnya gol pun tidak ada yang tercipta lagi dari kedua kubu. Kendati begitu, timnas Indonesia sejatinya beberapa kali menciptakan peluang emas, seperti yang dilakukan Marcelino Ferdinand di menit ke-90 ketika ia mampu menggiring bola dari lini belakang. Menyusuri sisi kiri pertahanan Vietnam, Marcelino berhasil melewati 2 pemain lawan. Bahkan ada momen Marcelino menggiring bola bak Gareth Bale saat mencetak gol sensasional ke gawang Barcelona di final Copa del Rey 2013-2014. Bale kala itu sempat membuat bola melaju lebih cepat ke depan dan dirinya pun sedikit melebar dan adu sprint dengan bek Barcelona. Hebatnya Bale mampu berlari lebih cepat dan setelahnya menggiring bola ke area penalti dan melepaskan tendangan yang tak dapat diantisipasi kiper Barcelona. Momen yang serupa pun dilakukan Marcelino Ferdinand di akhir laga timnas Indonesia versus Vietnam. Penggawa klub Liga Belgia KMS Cadenze itu juga membuat bola melaju lebih cepat ke depan dirinya dan sukses melewati pertahanan Vietnam. Bedanya ketika Marcelino sudah melewati lawan dan berupaya mengejar bola, dirinya tiba-tiba mendapatkan tackle keras dari pemain Vietnam. Sejatinya tackle itu tidak terlalu berbahaya, karenanya wasit hanya memberikan peringatan berupa kartu kuning pada menit ke-91 tersebut. Hanya saja pemain Vietnam tersebut yang baru masuk di awal babak kedua sempat terkena kartu kuning pada menit ke-83, sehingga kartu kuning kedua yang ia terima usai menekel Marcelino Ferdinand membuat wasit mengeluarkan kartu merah. Karena itulah di penghujung laga tersebut Vietnam harus bermain dengan 10 pemain melawan timnas Indonesia. Pada akhirnya skor 1-0 untuk kemenangan Garuda pun bertahan sampai pertandingan usai.
Berkat kemenangan itu, timnas Indonesia membuka harapan lagi untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sedangkan Vietnam dipastikan gugur usai di 2 laga grup D selalu kalah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan bonus kepada timnas Indonesia. Hal ini sebagai apresiasi kemenangan Garuda atas timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Erick Thohir menonton pertandingan Vietnam versus Indonesia dalam acara nonton bareng bersama para legenda timnas Indonesia serta sponsor PSSI. Direktur Teknik PSSI Indra Sapri turut menghadiri acara tersebut. Terkait kemenangan Indonesia, Erick memuji permainan Indonesia yang telah berjuang keras di lapangan. Dia menyatakan bonus sudah menanti skuad Garuda dan akan lebih besar andai bisa menang lawan Jepang. Ini yang saya mau, mainnya bagus dan menang. Saya juga nilai permainan tim stabil, banyak kesempatan di depan yang memang terlewatkan, dan juga banyak penjaga gawang bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dengan semua perjuangan yang dilakukan, kata Erick Thohir. Sudah pasti kemenangan ini berbuah bonus, akan lebih besar lagi kalau mengalahkan Jepang. Intinya kita harus lebih disiplin untuk permainan selanjutnya. Jika tadi bisa bermain luar biasa, maka saya optimis pasti bisa. Jangan lihat Jepang, fokus bermain bagus, jelas Erick Thohir. Pernyataan Sintayong beberapa waktu lalu bahwa level timnas Indonesia bukan lagi di Piala AFF perlahan terbukti. Pelatih Vietnam Philippe Trosser tak menyangka dengan kekuatan skuad Garuda. Vietnam yang tadinya diunggulkan meraih kemenangan atas timnas Indonesia malah menanggung malu. Dalam laga itu dia mengakui timnya kesulitan menghadapi Indonesia di laga tersebut. Kualitas permainan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berada di level berbeda. Pelatih asal Prancis itu menilai timnas Indonesia di Piala Asia sangat berbeda dari tim yang ketika ia hadapi di Piala AFF dan SEA Games. Sebenarnya kita tidak bisa membandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tim Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia yang kita hadapi di Piala AFF atau SEA Games dulu. Yang jelas ini pertandingan yang sulit. Tim Indonesia mempunyai kualitas skuad yang jauh lebih baik dari sebelumnya, ujar Philippe Trosser. Penampilan berbeda timnas Indonesia tidak lepas dari hadirnya sejumlah pemain abroad yang berkarir di Eropa. Kehadiran mereka disebut pelatih asal Prancis itu memberikan dampak besar bagi skuad Garuda. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.